Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Selamat sore, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih teman-teman yang masih bergabung dengan kelas ini. Saya tahu teman-teman sudah capek, paling ini sudah sore hari, tapi kita akan masuk ke sebuah materi yang ini memang menjadi inti dari pekerjaan teman-teman ya. Saat ini di depan saya adalah orang-orang hebat. Fasilitatornya di provinsi dari mana aja Ibu? Saya dari Kabupaten Sleman, Pak. Sleman, dari Jogja. Belakangnya saya akan menanyakan sebuah hal, satu dua hal. Yang pertama, selaku fasilitator yang sudah bertugas, ada yang mungkin sudah bertugas sebulan, 2 bulan, karena ini masih baru rata-rata ya. Yang akan saya tanyakan, apakah Anda sudah pernah mendapatkan keluhan langsung dari masyarakat ketika Anda melakukan terjun langsung di lapangan? Sudah pernah belum ketemu dengan masyarakat yang mengeluhkan nasibnya seperti apa? Sering ya? Oke, baik. Jadi rata-rata sudah pernah ketemu PPKS ya. Rata-rata kasus apa atau permasalahan apa yang dihadapi oleh bapak-bapak ibu di lapangan? Pak Joko Sulis dulu. Tidak menerima bantuan bansos. Tidak menerima bantuan bansos. Kalau Pak Joko Mano permasalahannya apa? Bingung, Pak. Bingung. Mau mencairkan bingung. Oke, rata-rata problem kemiskinan ya Pak ya? Iya. Apakah Anda selaku fasilitator memberitahukan kepada pihak lain? Dalam hal ini supervisornya, ya katakan misalnya ada kasus bagaimana ada anak sekolah nggak bisa membayar SPP. Di situ misalnya ada beberapa donatur. Ada yang langsung dihubungkan atau tidak Pak? Biasanya laporkan pada koordinator atau supervisor Supervisor. yang bisa langsung berada. Nggak bisa langsung. Kemudian yang berikutnya, ya sebelah sini Pak Heru dan Ibu Yani. Apakah teman-teman di lapangan ini pernah menyampaikan bagaimana sih usulan dan keprihatinan yang sudah terjadi di kalangan bawah yang Anda temui sehari-hari kepada atasan dan itu tercatat? Jadi tidak hanya berupa ya hanya cerita-cerita saja, tapi itu memang sudah menjadi catatan terus atau bagaimana ya, biasanya terjadi gimana? Ya, saya ini Atau lewat aplikasi yang sering dipakai? Jadi kan saya minta datang ke kantor sekretariat Pak, nanti diterima, di sananya ada gambarnya itu loh Pak. Kemudian nanti dicatat, dimasukin di dia punya HP Pak sekarang. Jadi kan saya dimasukin Kalau itu. bapak-bapak ibu di lapangan pakai HP ya, pakai ada. Saking capeknya Anda mungkin nggak nyatet ya, hanya ngobrol secara apa ya, tidak resmi dengan supervisor Anda atau bagaimana Pak? Kadang seperti itu. Ada yang seperti itu. Oke. Nah, yang ingin saya bahas ini bukan masalah administratif ya. Ya terkadang manusia kita kadang ada salah atau lupanya. Tetapi yang ingin saya beritahukan kepada teman-teman semua ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang Anda lakukan semuanya adalah fase atau sebuah upaya namanya advokasi sosial. Advokasi sosial yang Anda lakukan, entah itu menemui keberhasilan ataukah ditindaklanjuti atau tidak, ya, di advokasi itu bukan menjadi titik yang harus selalu pasti ya, tapi paling tidak upaya untuk menuju itu adalah sebuah hal namanya advokasi sosial. Ya. Selanjutnya yang tadi saya beritahu teman-teman, apa yang kita lakukan sampai dengan hari ini adalah sebuah fase atau bagian di SLT namanya advokasi sosial. Tetapi saya ingin tahu dari sudut pandang teman-teman sendiri, advokasi sosial menurut teman-teman itu apa sebetulnya, Pak Joko Sulis? Silakan Pak. Kalau saya ngomong ke PMKS dulu Pak. Gimana? Mengurangkan PMKS. Memanusiakan, memanusiakan PPKS. Oke. Jadi yang Bapak lakukan itu bagaimana orang itu dimanusiakan, dia punya hak. Iya. Ya seperti itu. Terima kasih Pak Joko. Jadi kalau hanya menurut Pak Joko kalau hanya dari 1-2 pihak saja sulit ya Pak? Ya. Akan kesulitan. Oke. Ya. Ya. Terima kasih Pak Joko. Bisa digeser Pak satu slide lagi. Kita mengulang materi yang sedikit kemarin.
Kalau sudah masuk DTKS, oke ya, Anda tinggal membuat rujukan kemana, karena sudah jelas masuk. Kalau yang belum, gimana kemarin Pak penjelasannya Pak? Kalau yang belum masuk DTKS, nanti kan yang penting dilaporkan ke front office, nanti pihak keluar dan koordinator office menerusin ke back office, kemudian back office nanti bisa mereview, meneruskan ke koordinator, supervisor sampai ke titik manajer, bahkan nanti ujungnya ke pengelola program. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapat luar biasa. Kita sekarang bulatkan. Advokasi sosial adalah sebagai upaya. Upaya itu berarti di situ ada perjuangan ya. Upaya itu di situ ada kata tersembunyi, ada kata perjuangan, memberikan dampingan ya, mendampingi itu artinya di depannya atau di belakangnya? Sampingnya atau Pak? Iya, pendamping ya, pendamping hidup suami istri. Artinya upaya untuk memberikan dampingan. Anda berjalan bareng dengan PPKS untuk melindungi dan membela terhadap seseorang. Kalau ada kata melindungi dan kata membela, berarti ada sesuatu yang apa kira-kira? Saya melindungi kamu, berarti ada sesuatu yang ada yang mengancam, ada yang mengganggu, kan gitu. Ya, maka kita melindungi dan membela terhadap seseorang ya. Di sini bisa kepada seseorang berarti secara individu, kemudian secara keluarga, kelompok dan atau masyarakat yang dianggap dilanggar hak-haknya. Kita akan nonton film selama sedikit sebentar aja 3 menit, silahkan coba kita saksikan bersama-sama dan nanti kita simpulkan. Baik, kita tadi sudah saksikan ada tayangan dari apa gambarnya tadi dia ini kira-kira ceritanya gimana? Itu orang pemulung, orang miskin gitu loh Pak. Oke. Gitu Di ya. kota settingnya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Terus ada gedung-gedung tinggi. Jadi kan kayaknya kontras ya Pak ya antara situasi. Ada gap gitu ya. Antara yang tadi pemulung tadi sama ibunya itu sama kemajuan kota Jakarta yang gemilang gitu loh Pak. Orang-orang yang memang harus dibantu tapi mengadai. Apalagi di era sekarang ini Pak, lagi pandemi COVID Corona ini, jumlah kemiskinan akan semakin bertambah ya, tingkat kesejahteraan akan semakin rendah. Baik, catatan dari film ini adalah banyak masyarakat yang berada dalam kondisi yang rentan ya, seperti kita lihat barusan, dan membutuhkan pertolongan. Tujuan advokasi sosial adalah dalam penyelenggaraan puskesmas RT yaitu membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahannya dan mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Tujuan ini yang sudah tadi saya barusan membacakan, yang pertama adalah memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan. Ya, kalau kita belajar dulu waktu SD SMP ada yang namanya kebutuhan apa Bu? Pokok ya, sandang, pangan, papan Pak. Oke, kemudian memperoleh pelayanan kesehatan ya, ini juga dasar juga ini. Bagaimana bisa suruh kerja kalau diberdayakan, tapi kalau enggak makan, kalau enggak makan nanti sakit gitu ya. Berarti kesehatan juga. Memperoleh pendidikan ya, karena untuk bisa naik level dicapai dengan pendidikan, dan kemudian terakhir mendapatkan perlindungan sosial ya. Tujuan advokasi lagi di situ adalah mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan dana sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya. Sarannya simpel, mereka harus terdata sebagai penduduk dulu. Bagaimana? Karena gimana teman-teman? Gimana bisa masuk DTKS kalau mereka saja belum punya yang namanya KTP Pak. KTP? Gimana bisa punya KTP kalau belum punya KK? Itu ada urut-urutannya ya. Ya, jadi misalnya itu pindah harus mengurus surat pindah, dan di situ nanti ada rujukan kemana? Rujukannya ke Dukcapil nanti ya, kalau dia ketemu masalah begitu. Kemudian lanjut memperoleh derajat kehidupan yang lebih layak. Menurut teman-teman tadi, pemulung tadi layak nggak kehidupannya tadi? Nasinya tadi banyak lalat, apalagi kotor, kumuh, anak-anaknya mungkin nggak sekolah. Tadi ibunya bilang apa? Boro-boro sekolah, buat makan sehari-hari aja susah. Kemudian memperoleh lingkungan hidup yang sehat ya, tadi kita lihat kayaknya nggak sehat lingkungannya ya. Kemudian meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan. Artinya apa? Bukan hit and run. Hari ini kita bantu, tapi besok
jamilah, jatuh miskin lagi. Karena apa? Tidak ada pendampingan, tidak ada sustainability untuk mereka bisa terus. Terakhir, nilai-nilainya ya, nilai-nilai advokasi sosial yang kita selaku, saya yakin Anda adalah utusan Tuhan, ya, utusan Tuhan untuk membantu masyarakat, ya. Ya paling enggak level Anda sudah mencapai dengan utusan gitu ya. Oke, yang dapat SK dari SK-nya ibu bapak dari mana? Yang ngasih SK? Kabupaten Dari level kabupaten dari mana? Solusinya dari provinsi dari Kementerian Sosial. Itu urutannya seperti itu ya. Kemudian nilai yang bisa dipelajari adalah hak dan martabat individu ya, di bahasa Inggrisnya ya, dignity and right of the individu. Jadi supaya apa? Dengan adanya advokasi sosial, hak dan martabat individu itu bisa terangkat. Semua memiliki hak yang sama selaku warga negara. Kemudian pemberian suara kepada yang tidak kuasa. Advokasi adalah memberikan suara. Kenapa orang tidak bisa bersuara? Kenapa? Ketidaktahuannya, mungkin takutlah, mungkin karena minder lah atau apa. Jadi dibantu untuk dia bisa bersuara, ya. Oke, paling tidak bisa menyuarakan keluhannya. Penentuan diri sendiri atau self determination. Karena terkadang orang miskin itu sulit menemukan masalahnya sendiri. Masalahnya sendiri pun dia nggak ngerti. Kemudian pemberdayaan dan perspektif penguatan ya. Jadi ada pemberdayaan ya, sampai dengan menguatkan. Selaku fasilitator Anda nanti akan ketemu dengan namanya permasalahan yang membuat mereka tidak berdaya. Terakhir adalah bagaimana keadilan sosial ya. Sesuai dengan Pancasila, sila berapa Pak Joko? Sila berapa? Iya, tepuk tangan untuk Pak Joko. Nah, saya pikir itu saja. Terima kasih atas konsentrasi fokusnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.